Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Parekraf? Semoga seluruh Sobat Parekraf dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu berbahagia. Senang sekali nih di episode ke-6 masih di podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah yang dipersembahkan oleh Direktorat Akses Pembiayaan, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan tentunya masih bersama saya Cynthia Oktaviani, di mana hari ini kita akan ngobrol seru-seruan bersama dengan narasumber inspiratif yang tidak hanya bisa disaksikan melalui YouTube channel Kemenparekraf, tapi juga bisa diakses melalui digital platform lainnya seperti Noise dan juga Spotify. Jadi stay tune, dengarkan terus episode-episode di podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah, karena tentunya banyak sekali informasi bermanfaat yang spesial untuk para Sobat Parekraf. Nah, khusus hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan pakar atau expert di pasar modal syariah. Langsung saja Cynthia akan sapa. Yang pertama adalah Ibu Fadilah Kartikasasi selaku Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini ya Bu ya. Sama-sama, terima kasih juga. Sudah tidak sabar untuk bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga sharing-sharing bermanfaat dari Ibu Fadilah. Dan hari ini juga hadir bersama dengan kita Bapak Irwan Abdallah selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum Pak Irwan, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Cynthia, alhamdulillah kabar baik. Mbak Cynthia juga baik kan ya? Alhamdulillah kabar baik juga di sini dan sangat-sangat bersemangat nih. Iya dong, harus. Dengan harus. dua narsum yang luar biasa inspiratif ya. Jadi sebentar lagi Cynthia akan colong-colong ilmu nih dari kedua narasumber kita. Tapi bicara soal pelaku usaha, tentunya Sobat Parekraf memahami bahwa memang masalah permodalan menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan atau mengembangkan bisnis kita. Padahal salah satu kunci kesuksesan untuk mengembangkan usaha adalah dengan mendapatkan pembiayaan yang tepat sasaran. Nah, salah satu alternatifnya adalah dengan mendapatkan pembiayaan syariah dari lembaga keuangan syariah yang kalau kita lihat memang peluangnya di pasar global dan juga di pasar Indonesia itu luar biasa melihat tren dari industri halal yang saat ini sedang berada. Dan ternyata nih Sobat Parekraf, Indonesia ini menempati posisi kelima dalam peta ekonomi syariah global yang dapat dilihat dari ranking Global Islamic Economy Indicator Score. Namun di sisi lain ternyata kemajuan pada sektor industri halal itu belum berkorelasi positif dengan perkembangan keuangan syariah termasuk pasar modal syariah. Nah, ini nanti kita akan gali lebih dalam kira-kira kenapa bisa seperti itu. Dan selanjutnya kami juga mendengar dari hasil survei OJK pada tahun 2021 bahwa ternyata dari sisi demand itu diperoleh tingkat literasi pasar modal syariah sebesar 15% dan tingkat inklusi itu sebesar 4%. Nah, ini menarik ya, ini menjadi sebuah tantangan dan juga tentunya peluang bagi pemangku kepentingan pasar modal syariah dalam menjawab dan juga menindaklanjuti hasil survei tersebut. Nanti kita akan bahas bersama dengan kedua narasumber kita di tema yang sangat menarik yaitu kesempatan melantai bursa secara syariah untuk UMKM Parekraf. Langsung saja saya mau ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber kita. Ini temanya menarik ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Dan sebelum nih membahas lebih dalam lagi, tadi kan sudah saya bahas ada hasil surveinya dan lain sebagainya. Mungkin di sini Sobat Parekraf ada yang masih belum clear terkait apa perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal pada umumnya. Silakan Ibu Fadilah disampaikan. Terima kasih Mbak Cynthia. Sebelumnya saya juga ingin menyapa Sobat Parekraf yang mungkin sore hari ini yang bisa saling berkomunikasi lewat podcast ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing. Jadi tadi memang seperti Mbak Cynthia bilang bahwa untuk perbankan mungkin masyarakat sudah lebih familiar, tapi untuk pasar modal itu apa sih? Kemudian ada lagi pasar modal syariah. Kalau kita lihat sebenarnya definisi pasar modal adalah sebenarnya sebuah media atau tempat mempertemukan antara
pihak yang membutuhkan dana, siapa yang membutuhkan dana dalam usaha, dunia usaha ya atau perusahaan, dan pihak yang sebenarnya kelebihan dana. Betul. Dan mereka adalah sebagai investor yang akan membeli investasi di pasar modal. Nah, kemudian kalau tadi bedanya apa sih antara yang syariah atau yang nggak syariah? Yeah. Dia sebetulnya tidak ada perbedaan secara dominan atau mencolok, karena kita lihat sebetulnya untuk misalnya kita bicara bahwa pelakunya sama, kemudian regulatornya sama, perusahaannya juga sama gitu. Kemudian kalau bicara apa dong yang membedakan? Jadi sebenarnya lebih kepada produk-produk yang ditawarkan dan transaksi perdagangan yang ada aturan-aturannya tertentu. Jadi untuk misalnya aturan penerbitan sahamnya sama, tapi mungkin ada perbedaan yang terkait dengan aspek syariahnya. Jadi misalnya kan ada hal yang secara syariah itu kita merefer kepada masalah dari sisi prinsip syariah dalam Islam ya. Ada hal-hal yang tidak dilarang, misalnya seperti aspek riba, kemudian gharar, kemudian maisir ya, dan lain-lain yang sifatnya itu juga harus dijaga dalam melaksanakan seluruh transaksi di pasar modal. Nah, jadi ketika kita bicara pasar modal syariah tidak hanya merefer kepada undang-undang pasar modal dan juga peraturan OJK, tapi juga ada landasan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi kita merefer ke sana. Oke. Jadi sebenarnya secara ini sama, hanya pada tadi itu. Kalau kita bicara di produknya apa sih? Ada saham, kemudian ada obligasi ya kalau kita mengenal. Tapi di pasar modal syariah nanti ada saham syariah. Ada sukuk, ada reksadana syariah. Jadi memang di situlah nanti ketika menstruktur produk itu ada hal-hal yang harus ditekankan, misalnya di akadnya. Betul. Yang mungkin tidak diperlukan di pasar modal yang konvensional. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, jadi dilihat dari produk-produknya yang memang menyesuaikan dengan syariah agama. Betul. Ya. Kita mengarah kepada fatwa MUI. Gitu, dan ini menarik sekali gitu karena menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat Indonesia yang memang mencari instrumen-instrumen yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan perbedaan antara pasar modal syariah dan juga pasar modal pada umumnya. Kalau dari papan bursanya, ini kan juga ada papan bursa efek konvensional, ada papan bursa syariah juga ya. Jadi perbedaannya apa sih? Mungkin Pak Irwan bisa bantu. Jadi gini Mbak Cynthia, Sobat Parekraf. Kalau tadi kan Bu Fad udah cerita bahwa secara regulasi dikeluarkan oleh lembaga yang sama. Betul. Nah, demikian pun di bursa, karena kan bursa nginduk ke regulasi yang berlaku. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Di bursa pun sebenarnya tidak ada yang spesifik khusus. Tadi misalnya, apakah ada papan khusus syariah? Nggak ada, yang ada indeks. Oke. Gitu. Apa sih bedanya papan sama indeks? Kalau indeks itu adalah indikator portofolio. Jadi kalau nanti misalnya Sobat Parekraf ingin mengoleksi portofolio yang syariah, kemana rujukannya? Ada indeks. Sementara kalau papan, nah ini untuk UMKM yang akan menerbitkan saham atau mau menerbitkan sukuk gitu misalnya, baru rujukannya kalau saham nanti ada ke papan. Nah, papan itu untuk mengelompokkan emiten yang memang sesuai dengan aset gitu ya. Ada syarat, masalah, keuntungan segala macam. Nah, papannya sendiri di bursa ada 3 sekarang. Ada yang namanya papan utama, papan pengembangan, sama ada papan akselerasi. Ada satu lagi sebenarnya inkubasi. Nah, nanti UMKM kita akan gali, mungkin Mbak Cynthia akan gali lebih jauh. Ada yang namanya inkubasi. Inkubasi ini bukan papan, tapi justru ini adalah pintu gerbang utama kalau UMKM mau cari dana dari pasar modal gitu. Wah. Indeksnya kita ada 3. Indeksnya. Indeks ini yang tadi saya bilang. Ada yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia. ISSI gitu ya. Jangan salah spelling ya. Beda arti. Nah, ISSI ini seluruh saham syariah yang ada di bursa itu sudah dimasukkan di situ. Jadi nanti investor tinggal ngecek aja. Ada yang lebih liquid. Misalnya, saya mau cari saham yang syariah yang liquid. Kita sudah siapkan indeksnya. Ada yang namanya Jakarta Islamic Index, 30 saham paling liquid yang syariah. Ada yang namanya JI 70. Ini ekstensi dari tadi 30. Kalau 30 itu kadang-kadang terlalu sedikit.
gitu ya. Market kadang-kadang butuh lebih banyak. Maka di extend lah. Ada kita keluarkan JI70. Nah, yang terbaru ada investor yang memang penggemar BUMN. Jadi penggemar saham-saham BUMN tapi dia pengen syariah. Bursa bekerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah menerbitkan indeks saham 17 khusus saham BUMN yang syariah. Gitu sudah ada. Jadi beda kan. Nah, ini untuk sobat parekraf. Jadi papan itu lebih ke nanti UMKM yang mau menerbitkan saham, mau masuk bursa. Sementara kalau indeks lebih ke investor mau cek ombak. Gimana sih kinerja portofolio? Nah, panduannya ke indeks. Dan gitu, lengkap ya ternyata ya, indeksnya sesuai dengan kebutuhan kita. Sangat. Betul ya, kayak tadi kita mau 30 list ada, kita mau opsi lebih banyak 70 list ada. Kita mau fokus melihat yang BUMN juga bisa gitu. Jadi memang kalau misalnya kita merasa aduh masih awam nih, belum terlalu mengerti, tapi ternyata panduannya juga sangat-sangat mempermudah ya untuk kita bisa memahaminya. Nah, tapi berikutnya ada pertanyaan lagi terkait pendanaan. Karena yang namanya pelaku UMKM pasti kan sangat-sangat eager, sangat-sangat ingin untuk bisa mendapatkan akses pendanaan. Kalau bicara tentang instrumen pendanaan yang ada di pasar modal syariah, itu ada instrumen apa saja sih mungkin dari Ibu Fadila? Ya. Jadi kalau instrumen pendanaan, kita yang mengenalnya kalau di pasar modal yang biasanya kan ada saham, ada obligasi, kemudian ada reksadana juga untuk reksadana penyataan terbatas ya. Kalau di pasar modal syariah, sahamnya sama, tapi artinya itu ada memang instrumen saham, tapi harus kita pilih-pilih. Jadi ada kriteria sebenarnya untuk menetapkan saham itu termasuk saham syariah atau tidak. Nah itu yang tapi para investor nggak usah bingung-bingung, nyari-nyari sendiri enggak. Karena daftarnya udah ada. Jadi setiap setahun 2 kali ini kami ya bersama dengan Pak Irwan juga regulator menerbitkan yang namanya daftar efek syariah. Jadi itu yang bisa dijadikan panduan untuk memilih apa sih kalau saya mau beli ya syariah mana aja. Jadi ya nggak usah ngarang-ngarang tapi sudah ada sudah ada ininya ya, ada petunjuknya. Kemudian yang kedua adalah sukuk ya. Jadi kalau tadi saham sebenarnya kan lebih ke penyertaan terhadap suatu perusahaan, tapi itu jangka panjang ya, mungkin lebih ke going concern. Tapi kalau sukuk sebenarnya semacam sertifikat untuk bukti penyertaan juga, tapi lebih ke spesifik aset tertentu dan biasanya ada jangka waktunya bisa 5 tahun. Ini jadi kalau kita bilang di konven ada obligasi, di sukuk kan sebenarnya hampir sama juga ya, semacam surat utang, tapi sebenarnya bukan surat utang, tapi ada tenornya tertentu. Nah itu yang bisa menjadi pilihan. Jadi ada saham, ada sukuk. Nah kebetulan untuk UMKM memang UKM ya, lebih bukan UKM lebihnya kecil dan menengah ya. Sudah ada beberapa juga yang istilahnya listed Pak ya di bursa. Jadi sebetulnya ada produk yang lain tapi untuk yang syariahnya belum ada. Jadi kalau kita bisa nanti ke depannya kita ingin mengembangkan juga misalnya ada efek perdagangan aset syariah, kemudian diri syariah dan sebagainya. Tapi untuk yang sekarang ya saham, kemudian sukuk dan reksadana. Oke. Jadi memang sebenarnya produk-produknya saham-saham juga, tapi memang tentunya dipilih, harus dipilih ya. Betul, harus ada kriterianya. Ada kriterianya, tidak perlu analisa sendiri ya. Pusing ya melihat nih satu persatu, tapi memang sudah ada indeksnya, datanya sudah ada, listnya sudah ada, mana saham-saham yang memang syariah. Kemudian juga tadi ada sukuk, ada reksadana. Opsinya ternyata ada banyak sekali bahkan kalau beli misalnya saham di misalnya nanti investor mau ke perusahaan sekuritas, di situ tuh ada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki SOTS. Apa itu? Syariah Online Trading System atau sistem online trading syariah. Jadi yang memang ada pembatasan. Jadi ketika saya misalnya mau beli saham, jadi nggak bisa ke yang lain-lain tadi yang tidak syariah. Jadi sistemnya sudah membuat untuk membatasi dan itu yang sangat membantu investor tentunya. Waduh, dan online ya? Ya, online. Sangat mudah untuk diakses. Sudah ada berapa? Sekitar 14 ya? 14 perusahaan. Sudah ada 14 sekuritas yang memiliki SOTS. Oke. Jadi ini nanti bisa dicari datanya. Sangat-sangat memudahkan lagi untuk bisa diakses ya. Jadi tidak perlu khawatir, takut salah ya misalnya berinvestasi atau mungkin pendanaannya tidak syariah. Nah, tidak perlu khawatir karena sudah otomatis dibatasi oleh sistem. Kemudian tadi sempat disampaikan oleh Ibu Fadila bahwa ada beberapa UKM juga sudah listed ya. Sudah. Nah itu luar biasa. Nah pertanyaan berikutnya adalah apa syaratnya, apa ketentuannya untuk pelaku usaha tuh bisa listing di Bursa Efek Indonesia khususnya di pasar modal syariah. Mungkin dari Pak Irwan boleh bantu Pak. Jadi gini Mbak,
Kalau kita bicara listing atau UMKM, mikro enggak ya, UKM ya, kecil menengah untuk masuk ke pasar modal itu sekarang sudah jauh lebih mudah dan banyak cara. Oke. Gitu ya. Baik regulasi OJK sudah ada, bursa pun sudah menyediakan pintu gerbang khusus. Nah, tapi pertanyaannya ada sebelum lari ke sana, apakah semua UKM bisa? Jawabannya ya. Apa syaratnya? Jawabannya simpel. Bisnisnya layak enggak dijadikan pilihan oleh investor? Sesimpel itu. Jadi kalau bisnisnya misalnya rugi terus, usahanya nggak dikenal, ya susah juga kan? Iya. Nah, gimana caranya? Tadi saya sudah bilang, ada indeksnya, ada papannya. Kalau misalnya UKM itu benar-benar mau cari pendanaan di pasar modal, yang gerbang pertama adalah lewat inkubator. Oke, yang tadi sempat disinggung ya di awal. Iya, betul. Itu inkubator itu adalah kayak namanya juga inkubator, inkubasi gitu. Orang gue pengen tahu dong bagaimana caranya mau cari duit di pasar modal. UKM itu datang ke inkubator, tanya-tanya, nanti di asistensi oleh kita, oleh Bursa Efek Indonesia. Ada tim khusus asistensi. Apakah ada bedanya syariah atau tidak? Enggak. Karena kalau bicara return, syariah atau tidak, ya perusahaan harus untung, bener kan? Betul. Gitu kan. Nah, nanti di asistensi, kalau misalnya dia mau syariah, nanti inkubator itu akan menghubungi bagian syariah di bursa, yaitu ada namanya divisi pasar modal syariah. Gitu. Itu yang kalau brandnya itu IDX Islamic. Gitu. Nah, nanti dia akan kontak ke kita, ke IDX Islamic untuk asistensi masalah syariahnya. Jadi sebenarnya kita sudah siapkan gerbangnya, nggak usah ragu. Nanya-nanya dulu, ternyata kalau misalnya belum layak, terus tapi ada prospek, nanti kita jagain. Gitu. Kalau sudah ternyata ini udah layak nih, syaratnya udah masuk. Di mana syaratnya? Ada 2 syarat by regulasi OJK, ada syarat by pencatatan di bursa. Karena 2 hal yang berbeda. Pokoknya semua pendanaan di pasar modal pintunya lewat OJK. Gitu kan. Kalau OJK bilang efektif, lolos, mau dicatatkan baru ke bursa. Tapi bursa bantu. Misalnya syarat apa yang paling dominan? Tadi saya bilang investor itu kan cari untung. Ini perusahaan kalau gue investasi di sini untung nggak, ya kan? Betul. Maka syaratnya cuma 2 yang dilihat utama, aset. Yang kedua return, pendapatan usaha dan pendapatan net gitu. Jadi kalau ternyata misalnya pendapatan udah 10 tahun nggak untung-untung, ya berat juga. Berat, gitu betul. Kan? Atau misalnya udah 10 tahun tapi asetnya nggak masuk, berat juga gitu kan. Nah itu syarat. Pak, kalau saya pengen detail di mana? Ada kita websitenya. Jadi para sobat parekraf, kemudian para UMKM yang mau tahu bisa lihat di websitenya yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu gopublic.idx.co.id. Di situ semua bisa ketahuan. Apa aja syaratnya, detailnya ya, teknisnya gimana gitu. Pokoknya sudah banyak pilihan. Tadi Bu Fat kan cerita tentang produknya. Iya, betul. Nah, itu produk nanti pilihan. Tadi Bu Fat kan cerita, wah kalau misalnya mau long lasting gitu kan, kalau dalam berhubungan ini tuh saham. Karena kalau saham itu nggak ada batas waktu. Iya, betul. Kalau sukuk itu ada batas waktunya, gitu. Itu Mbak. Jadi disesuaikan juga ya, iya dong, harus, dengan kebutuhan. Karena kan memang harus tepat sasaran tadi seperti yang sudah disampaikan. Dan kalau mau akses, syaratnya seperti apa? Semudah mengakses websitenya. Ya. Betul. Tadi gopublic.idx.co.id ya, langsung dicatat, langsung diklik websitenya, dari situ lengkap sekali persyaratannya apa saja. Karena penting nih Mbak, jangan sampai salah. Misalnya begini, saya mau cari pendanaan di pasar modal, tapi salah konsep. Ternyata harusnya saham, dia carinya lewat sukuk, berabe. Betul. Bisa jadi bisnisnya terganggu. Cari niatnya mau mempermudah malah terganggu. Nah, itu kalau UKM kita asistensi. Karena lalu biaya tadi inkubasi itu ya. Biaya konsultasi kan mahal, Mbak. Betul. Gitu. Kalau yang UKM kan berat kan. Nah, kita asistensi. Nggak ada biaya di situ, datang aja. Nggak ada biaya. Langsung hadir aja ke sana. Kalau misalnya online? Online bisa, kontak-kontak dulu. Nanti kita ada cabangnya, ada 3. Ada di Jakarta, di Bandung, sama di Surabaya.
Oke. Silahkan. Luar biasa ya. Jadi sangat memudahkan, tidak ada alasan, waduh tidak bisa diakses, tidak bisa tanya-tanya. Oh enggak, semuanya sangat-sangat mudah ya. Betul Era sekali. digital sekarang ya. Betul. Oke, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa memang penuhi syarat-syaratnya ya. Berdasarkan syarat yang sudah ditentukan oleh OJK. Dan juga tentunya dilihat seperti apa prospek bisnisnya. Betul. Seperti apa returnnya ya. Itu yang Profitable penting. atau tidak gitu. Tapi mungkin bisa dirinci lagi dari sudut pandang OJK. Syarat-syarat UMKM dapat memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Bu Fadila, silakan. Jadi sejak tahun 2017 kalau nggak salah ya, itu ada peraturan POJK 53. POJK 53 tahun 2017. Nanti Sobat Parekraf bisa akses sendiri ya di laman OJK. Jadi di situ mengatur memang penawaran umum untuk perusahaan dengan aset kecil dan menengah. Jadi ini yang penting tadi kan kalau Pak Irwan mengatakan substansinya tadi memang itu menguntungkan menarik minat investor, tapi memang ada persyaratan tertentu. Pertama adalah bentuknya harus PT. Betul. Karena PT. memang saham ya nanti ekuitas ya. Kemudian kalau misalnya dia mau ambil yang untuk saya mau ambil yang segmen yang perusahaan kecil itu ada aturan terkait dengan aset. Jadi aset adalah maksimal 50 miliar, tapi juga emisi atau penawaran yang dilakukan maksimal juga 50 miliar. Kalau untuk yang meningkat di atasnya yang menengah itu asetnya maksimal 250 miliar, kemudian total emisinya juga maksimum 250 miliar. Jadi dari 50 langsung lompat ke 250 ya. Nanti di atas 250 itu yang sudah ikut yang besar gitu. Yeah. Dari sisi persyaratan ini. Kemudian memang persyaratan untuk yang perusahaan kecil dan menengah ini dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan yang perusahaan besar lah ya. Katakan aja ada beberapa dokumen yang di skip ya. Dari dokumentasi yang sebanyak itu. Ada yang tidak perlu. Kemudian dari sisi laporan keuangan juga lebih ringan. Jadi kalau untuk yang perusahaan kecil itu cukup setahun udah bisa. Setahun audited. Misalnya ini perusahaan baru nih udah bisa. Kemudian kalau yang menengah 2 tahun, sementara untuk yang besar kan 3 tahun. Jadi ada semacam keringanan-keringanan. Begitu juga dalam hal misalnya ketentuan terkait dengan legal opinion, konsultan hukum dan sebagainya. Semuanya lebih ringan. Dan standar akuntansinya juga beda ya. Kalau yang untuk yang kecil cukup menggunakan standar akuntansi etap ya, entitas tanpa akuntansi publik. Kemudian kalau yang menengah udah ikut yang biasa. Jadi memang dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan atau mendorong ya mereka bahwa UMKM ini juga bisa masuk ke pasar modal. Jadi supaya kesannya memang tidak hanya untuk yang butuh modal sampai ratusan miliar baru bisa. Nah, tapi ternyata untuk di bawah 50 pun sudah bisa. Oke, jadi Masya Allah ya, betul-betul pemerintah sangat peduli dan sangat mensupport ya para pelaku UKM. Dan memang diharapkannya semakin banyak lagi pelaku UKM yang bisa listing, mendapatkan pendanaan di pasar modal syariah. Jadi tadi sudah disampaikan PT sudah harus pasti ya legalitasnya, kemudian tahu di mana posisinya, apakah kecil atau menengah. Dan sudah pasti laporan keuangan ya, harus rapi, minimum 1 tahun untuk usaha kecil, atau tadi 2 tahun untuk menengah ya. Jadi betul-betul disesuaikan dengan tahap-tahapan yang sudah disampaikan gitu. Jadi pastikan jika memang ingin listing di pasar modal syariah harus memahami betul apa saja syarat-syarat administrasinya ya. Nah ini beberapa pelaku usaha itu kan ada yang di bidang sektor intangible. Seperti kalau kita bicara film, kemudian game ya, itu yang mungkin tidak bisa disentuh lah ya bisnisnya atau usahanya. Kira-kira secara spesifik adakah skema permodalan syariah bagi pelaku usaha parekraf di sektor yang intangible? Mungkin saya mau tanyanya langsung ke Pak Irwan. Jadi gini ya, intangible kan outputnya produk, perusahaannya kan tangible. Tetap ada ya? Ada, jadi gak ada isu, gak Okay. ngaruh. Mau bisnisnya apa sepanjang tadi syarat PT-nya terpenuhi. Satu, syaratnya kalau dia usaha kecil, syarat tadi berapa? 10 miliar ya. 10 miliar, 50 miliarnya terpenuhi, menengah 50 miliar terpenuhi. Pokoknya semua syarat, kalau tidak salah ada 14 syarat di prospektus yang harus dipenuhi. Itu terpenuhi, mau bisnisnya apa silahkan. Oke, jadi gitu. Tidak ada alasan. Enggak ada isu. Mau saya film game enggak gitu. Karena kan PT-nya jelas. Betul. Itu PT dulu. Nah, yang menjadi sebenarnya yang harus diperhatikan kalau yang seperti itu ada kan gini. Ketika misalnya UKM memutuskan untuk cari pendanaan
dari pasar modal, misalnya dia memutuskan saya mau nerbitkan saham, yang harus diingat oleh sobat parekraf yang UKM nih, kalau mau listing di pasar modal atau go public, yang harus diingat adalah ketika nerbitkan saham maka ada saham yang harus dilempar ke publik. Oke. Jadi mau tidak mau harus terbuka. Betul. Makanya disebut perusahaan terbuka. Betul. Ya kan? Betul. Semua informasi harus di open. Itu sebenarnya governance-nya makin kuat. Nah, syariahnya di mana? Ada, tadi Bu Far kan sudah cerita. Kalau sudah masuk lewat ke pasar modal syariah, nebitin produk syariah, ada yang namanya fatwa. Ya. Nah, nanti harus ada satu bagian yang kita sebut sebagai Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai khusus keahlian sertifikasi ahli syariah pasar modal yang ngawasin. Oke. Itu bedanya gitu. Oke. Jadi jangan takut lah kalau misalnya saya bisnisnya sekarang kan lagi gaming, lagi booming nih. Nggak masalah, asal PT. Betul. Nah, itu aja yang penting, asal PT gitu. Oke, dan tadi syarat administrasinya terpenuhi. Betul. Prospeknya juga luar biasa, memang terlihat ya, Iya. gitu. Plan-plannya juga jelas ya. Kenapa tidak? Betul. Tidak ada alasan. Mau intangible, mau tangible, tidak ada masalah. Iya. Seperti itu. Malah sekarang itu Mbak nih, ini menarik. Kalau dulu kan kalau kita bicara tentang kalau orang-orang bilang konservatif gitu, bisnis itu melihat historical. Ya, Sekarang kan enggak. Bisnis itu melihat prospek. betul. Somehow historicalnya misalnya pendek, prospeknya panjang, orang bisa ambil sebagai pilihan. Nggak ada isu. Oke. Apakah syariah boleh? Boleh banget. Sepanjang tadi kriteria yang ditetapkan oleh OJK terpenuhi. Betul. Kriteria bisnis gitu kan. Kriteria debt to asset Ya. semua. Oke. Bahkan tadi laporan keuangan Betul. saja 1 tahun ya tadi Betul, ya. dipermudah banget. Dipermudah sekali, betul-betul dari Karena segi gini, regulasi dulu pun. itu Mbak kalau kita bicara pasar modal, saya waktu awal-awal masuk pasar modal, kesannya eksklusif. Pasar modal itu hanya untuk kapitalis besar gitu Iya, kan. iya. Nah sekarang regulator itu mencoba merangkul sampai level ke UKM. UKM. Tapi definisi UKM-nya tadi harus diperhatikan. Ya. Gitu, regulasinya regulasi OJK. Gitu. Betul. Nah ini menarik sekali karena memang sesuai dengan targetnya merangkul UKM. Oke, tadi kan Ibu sudah sampaikan juga bahwa memang sudah ada nih UKM yang sudah listing di pasar modal syariah. Jadi memang Masya Allah, Alhamdulillah. Dan saya penasaran kira-kira kalau dari segi numbers itu sudah berapa banyak sih Bu? Dan apakah ada sektor-sektor tertentu nih Bu yang memang sudah listing di situ? Oke. Jadi kalau dari data yang saya dapatkan, so far sampai dengan saat ini ya sudah ada sekitar 18 Oke. UKM ya, perusahaan UKM yang mendapatkan pernyataan efektif ya untuk sahamnya. Jadi tahun 2020 ada 4 perusahaan, kemudian di 2021 ada 10. Wow. Kemudian sampai bulan Mei kemarin ada 4 lagi. Jadi so far sudah 18. Oke. Dan kalau tadi mungkin bidang usahanya apa ya? Tadi terkait dengan bidang usaha. Memang ini sangat beragam ya. Jadi ada yang sektor lebih ke sektor real seperti perdagangan, konstruksi, perhotelan, restoran, ada juga yang terkait dengan fintech. Jadi memang sangat, tapi kalau tadi spesifik terkait dengan animasi saya kok belum melihat. Nah, tapi ini juga menjadi kesempatan bagi sobat parekraf yang bergerak di bidang itu untuk tidak ragu-ragu dan semua Sektor lainnya semua ya. sektor lain. Jadi yang kita kan melihat juga sekarang kayak fashion juga kan Betul. juga menjadi peluang. Oke. Wow, jadi terbuka lebar sebenarnya untuk seluruh subsektor yang ada, khususnya untuk subsektor parekraf gitu. Karena kita melihat memang peluangnya luar biasa besar. Jadi jangan pernah lagi berpikir waduh terlalu eksklusif ya kalau tadi kata Pak Irwan gitu. Tidak, sudah sangat-sangat dipermudah bahkan oleh regulator ya. Jadi sangat-sangat senang mendengarnya dan sangat progresif ya. Dari 4 kemudian sekarang sudah sampai ke 18. Semoga semakin banyak lagi nantinya UKM Amin. yang bisa listing di pasar modal syariah ya. Nah kalau tadi sudah bicara numbersnya gitu, saya penasaran juga kalau perkembangan pelaku usaha khususnya UKM yang sudah tercatat dalam papan akselerasi di Bursa Efek Indonesia tuh seperti apa sih? Jadi menariknya begini ya, satu hal, UKM yang tadi Bu Fat cerita ada 18 itu kemungkinan besar kalau masuk ke bursa itu ada di papan pengembangan, papan akselerasi atau di inkubasi. Oke. Nah tapi yang masuk papan akselerasi itu nggak dihitung di indeks. Oke. Kenapa? Karena kecil, gitu ya, kecil jadi belum layak lah digabungkan sama yang besar. Nah berapa? Ya sejumlah 18 itu. Karena kan tadi saya bilang
UKM yang mau jadi emiten tercatat di bursa itu harus lewat OJK dulu. OJK, betul. Harus efektif dulu penawaran umumnya. Begitu dibilang efektif penawaran umum, kalau dia mau dicatatkan baru ke bursa. Gitu. Jadi dipisah-pisah nih itu. 18 itulah yang menjadi sekarang yang harus kita jadikan patokan. Karena kan regulasinya belum lama ya Bu ya. Gitu, luar biasa ini gitu. Oke, jadi ini good news juga sebenarnya iya, ya. Betul. Kita jadi optimis juga nih melihat memang progres yang luar biasa, ke depannya pasti akan terus bertambah ya. Kita harapkan bersama. Harusnya gini, parekraf ini kan lagi tren. Ya kan? Setuju saya. Betul kan? Nah, Indonesia itu based on data gitu ya. 71% adalah populasinya anak muda. Anak muda itu anak-anak kreatif. Saya kurang suka dengan istilah milenial. Saya lebih senang mereka itu anak kelompok produktif. Kelompok produktif. Ya kan? Nah kan positif ya kan? Nah biasanya mereka kreatif. Industrinya suka nggak kebayang zaman saya, zaman Bu Fad itu nggak kebayang. Industri tiba-tiba sekarang ada. Iya. Nah sekarang kan ada orang cenderungnya cari pendanaan lewat startup, cari penanaman modal yang direct gitu kan. Padahal ada yang lebih gampang. Yaitu lewat pasar modal. Betul. Gitu. Makanya kan menarik, fashion kita tuh luar biasa. Ya, gitu kan tadi Mbak Cynthia cerita data kita. Itu di halal itu fashion kita luar biasa. Nah, datanglah ke pasar modal. Nggak usah, asetnya nggak usah gede-gede kok. Yang penting PT, ya Bu. Betul. Betul sekali ya. Jadi memang sudah sangat-sangat dipermudah. Tidak ada alasan lagi untuk khawatir ya, untuk ragu-ragu. Langsung aja dilihat syarat-syarat dan ketentuannya. Nah, kalau bicara tentang program-program yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan literasi pasar modal syariah, itu ada apa saja sih? Karena kan literasi juga penting sekali ya. Banget. Tadi kan Mbak Cynthia cerita data ya. Yeah. Kita sangat kecil. Kita harus akui pasar modal, apalagi pasar modal syariah ya Bu Fad, masih sangat kecil tingkat literasi di Indonesia. Itu PR kita. Gitu, Bursa Efek Indonesia selalu berkolab. Nah ini kita pakai istilah anak muda. Kalau dulu sinergi ya Bu Fad. Sekarang kita pakai istilah kolab. Bursa Indonesia itu kolab dengan OJK pasar modal syariah itu luar biasa gitu. Dan kami pun collab dengan pelaku. Nah, literasi itu ada dua. Pertama literasi untuk jadi investor. Jadi ada UKM mau dananya agar tidak tersedot kemana-mana bisa diinvestasikan. Nah sekarang ada literasi yang sekarang ini kita lakukan itu literasi dari sisi supply. Jadi ada UKM yang perlu pendanaan untuk bisnisnya gitu. Itu yang memang PR lebih berat. Karena kan kita bicara bisnis. Iya. Bicara bisnis itu syaratnya bicara tentang ini menarik nggak? Iya. Gitu kan? Kalau bisnis gue lempar ke pasar modal syariah, ada investor mau tertarik nggak? Jadi prosesnya panjang. Kalau ke investor kan cuma yakinin, nih investor, ini saham syariah banyak nih pilihannya. Ada ratusan, ada indeksnya, lo tinggal pilih deh, selesai. Kalau investasi dengan modal 100.000 sekarang bisa jadi investor. Betul. Ya kan? Iya. Nah tapi kalau kita literasi di UKM, ya ini PR bersama. Iya. Terima kasih nih ya Bu Fadia. Ya. Dengan sekarang ini Sobat Parekraf bisa langsung dapat info bagaimana cara pendanaan ke UKM. Satu lagi hal yang paling penting. Bursa Efek Indonesia itu selain collab dengan regulator, kita collab dengan pelaku dan kita collab dengan organisasi masyarakat. Oke. Gitu. Dengan misalnya dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau organisasi seperti himpunan mahasiswa. Kita selalu siapapun boleh. Jadi nanti kalau Sobat Parekraf punya kelompok nih, misalnya saya punya kelompok UKM. Wah bisa collab dong. Oh bisa banget. Kontak kami aja idxislamic.idx.co.id. Wah langsung gitu. ya. Langsung dicatat. Jadi kalau misalnya ingin langsung collab bersama dengan IDX Islamic sangat-sangat bisa. Oh sangat bisa. Tangan terbuka sekali. Betul sekali. Karena memang sekarang itu kuncinya adalah kolaborasi sih. Betul. Dan nggak ada biaya. Tenang. For free. Kalau orang dengan Bursa Efek Indonesia mau sekaligus misalnya, kita Pak Irwan mau nggak literasi tentang pendanaan sekaligus investasi. Oh siap. Siap. Gitu. Tuh sudah siap katanya Pak Irwan ya. Jadi karena kita paham banget literasi itu problem. Kita sudah sangat usaha luar biasa tapi literasi kita masih jauh dibandingkan dengan industri lain.
Karena startnya juga telat ya Bu Fad ya, gitu. Memang kita startnya agak telat. Kalau kita bandingkan, kita bilang tuh 11 tahun lah kita baru bangkit. Jadi titik poinnya itu di 2011 gitu, pasar modal syariah itu bangkit. Kalau kita bicara sejarahnya dari 97, tapi 97 ke 2011 Sleeping Beauty. Tidurnya kelamaan. Nggak apa-apa, tapi habis bangun langsung lari, berdiri langsung lari ya. Langsung kejar. Luar biasa ya, tapi kita semua yakin ya, kita semua optimis sekali gitu dengan ada banyaknya platform-platform. Salah satunya adalah dengan podcast ngobrol membahas pada hari ini gitu. Kita harapkan semoga ilmu bermanfaatnya sampai kepada para sobat parekraf dan semoga bisa disampaikan lagi ke teman-teman lainnya para pelaku UKM juga yang membutuhkan informasi ini. Nah, ini menarik sekali ya gitu, dan tentunya kita juga yakin support dari pemerintah luar biasa. Mungkin boleh dielaborasi lagi Bu Fadila, apa saja upaya yang dilakukan oleh regulator untuk mendorong para UKM ini memanfaatkan pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan? Oke. Jadi memang pasar modal itu adalah dua sisi antara demand dan supply kan. Ya. Nah, kita melihat sebenarnya perkembang atau potensi demand kita itu sangat banyak. Jadi kemarin terbukti kan daripada saat pandemi itu jumlah investor naik 93% dari 3, sekian juta jadi 7,5 juta itu di akhir 2021, kemudian sekarang udah jadi 8, sekian juta. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya potensinya sangat besar. Nah, tapi kita memang menghadapi kendala atau istilahnya kesulitan ya. Bagaimana mendorong sisi supply yang juga harus bisa mengimbangi dari demand tersebut. Makanya ini kesempatan yang sangat besar ya buat sobat parekraf untuk menjadi melengkapi sisi supply tadi dengan menjadi penerbit saham. Atau sukuk ya tentu saja. Kemudian kalau dari sisi program sama sebenarnya yang disampaikan Pak Irwan, kita juga kolaps ya, tidak hanya dengan Bursa Efek, kita juga dengan Ormas tadi juga MES juga ya, dengan dengan DSN ya, karena mereka juga jadi ketika ada sosialisasi, edukasi yang mereka membutuhkan aspek syariah agak mendalam ya, misalnya ke lingkungan misalnya masyarakat yang pesantren, kita juga membawa mereka karena mereka pasti ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga dengan kalangan akademisi, mereka juga hal-hal yang akan menjadi istilahnya menularkan kepada mahasiswa dan sebagainya. Nah, jadi intinya program itu seperti never ending story kalau saya bilang, namanya literasi itu dari dulu kita lakukan dulu, tapi kotanya masih kecil. Nah, jadi ini nah khususnya untuk yang industri halal ini ya. Jadi tahun lalu bahkan kita juga sampai ada program khusus untuk bagaimana mendorong pendanaan bagi UKM terutama untuk industri halal, membangkitkan industri halal. Kita tahu ya sekarang sudah marak ya, karena juga didorong oleh pemerintah. Tapi kita melihat untuk pendanaan kok mereka mungkin masih ada kesulitan, mungkin lebih ke ada yang mau ke bank juga nggak bankable gitu kan. Nah, makanya selain tahun lalu kita juga mendorong yang terkait dengan securities crowdfunding. Ya, jadi dan sudah ada 278 UKM yang memanfaatkan securities crowdfunding tersebut ya. Jadi harapannya mereka kalau udah memperoleh dana dari masyarakat melalui saham itu kan akan berkembang. Pada saat nanti mereka bisa masuk ke sini, ke IPO ini. Jadi sebenarnya securities crowdfunding itu menyiapkan perusahaan UKM ini untuk naik kelas. Naik kelas nanti sudah saatnya siap bisa masuk ke bursa ya. Jadi kalau kita bicara programnya banyak sekali dan itu tidak pernah berhenti ya. Itu bukan project gitu yang ada endingnya gitu, tapi memang terus menerus literasi dilakukan, kolaborasi dilakukan, dan bahkan tadi sudah banyak sekali regulasi-regulasi yang mempermudah para pelaku UKM untuk bisa listing di pasar modal syariah. Jadi kita harapkan dengan peran serta dari regulator dan juga tentunya dari peran serta masyarakat ya untuk bisa meningkatkan kualitas para UKM yang ada sehingga mereka bisa naik kelas dan listing di pasar modal syariah ya. Kita harapkan bersama, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, saya juga penasaran kalau kita bicara tentang potensi pertumbuhan pasar modal syariah seiring dengan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tuh seperti apa? Walaupun saya tahu pasti sangat positif, tapi mungkin bisa dielaborasi lagi lebih rinci oleh Pak Irwan. Jadi gini Mbak, kalau bicara tentang pasar modal saya selalu memprovokasi siapapun. Kalau yang nanya ke saya selalu bilang masa depan pasar modal Indonesia adalah pasar modal syariah. Kenapa? Satu-satunya negara di dunia yang growth-nya dalam tempo 10 tahun lebih dari puluhan ribu %. Wow, Masya Allah. Investornya gitu. Jadi dulu kita minder untuk cerita pasar modal syariah di negara lu gimana gitu.
Sekarang tetangga sebelah yang dulu paling superior di syariah, mereka mantau kita. Kita ada pergerakan sedikit, dia pantau, konfirmasi gitu. Jadi dari tadinya tidak didengar menjadi didengarkan. Buktinya apa? Kita 3 tahun berturut-turut dapat the best Islamic Capital Market. Industri kita sudah diakui internasional sebagai the best. Ngalahin negara-negara lain yang sudah lama. Kita butuh waktu 11 tahun untuk itu. 3 tahun berturut-turut sebagai the best Islamic Capital Market in the world dari GIFA. Oke, Ya. wow. Nah, itu dari sisi penghargaan. Kita bicara sekarang dari sisi market. Dulu kalau saya ditanya pasar modal syariah itu ada investornya enggak? Saya nggak berani jawab. Saya ingat banget 2011 waktu kita ngembangkan sistem inovasi, jumlah investor itu 500-an. Oh, oke. Sekarang per akhir Mei kemarin udah 110.000. Wow, jauh Jadi sekali. growth kita itu luar biasa. Nah, menariknya adalah salah satu yang menjadi trigger itu adalah karena regulatornya sudah cara pandangnya sudah jauh ke depan. Iya. Kalau dulu kan kalau kita bicara sejarah gitu, sebelum ada regulasi produknya udah ada duluan. Iya. Produk ada duluan di market, gimana caranya biar nggak melanggar peraturan, diutak-atik gato gitu ya, terbitkan. Regulasi syariahnya baru muncul ke belakangan. Sekarang enggak. Bufad ini keren gitu di regulator ini. Belum apa-apa sudah ada regulasinya. Securities crowdfunding itu kan menarik. Iya. Gitu ya. Yang syariah sudah ada aturannya. Kemudian nah, itulah kenapa saya sangat optimis bahwa pasar modal syariah Indonesia itu akan terus tumbuh. Luar biasa tumbuhnya. Kalau kita bicara pandemik 2 tahun, ada luar biasanya gitu. Investor syariah anak muda itu transaksi luar biasa. 100% naiknya tiap tahun. Tadi kan Bu Fat cerita total investor secara keseluruhan. Iya. Saya bicara syariah khusus nih. Selama pandemik ini terjadi hal yang cukup mengagetkan buat kami. Apa tuh? Jadi banyak anak muda yang transaksi saham syariah. Nilai transaksinya selama setahun itu naik 100%. 100%. Iya. Wow. Dan menariknya itu adalah anak muda. Kota anak muda karena investor syariah itu 90% lebih anak muda. Oke. Gitu. Jadi itulah prospek. Makanya kan nanti jangan sampai waduh kalau gua nerbitin saham ada demand-nya enggak usah ragu. Demand-nya itu luar biasa. Tadi Bu Fat cerita. Iya. Sukuk retail, pemerintah tiap nerbitin sukuk retail selalu oversubscribe. Merem. Beneran. Gitu ya. Kita tuh luar biasa marketnya. Nah, jadi nih para industri kreatif nih, para UKM yang bergerak, ayolah move on, naikin lah. Jangan senang cuma dengan gue jadi animator yang freelance. Iya. Itu buat diri sendiri. Naikin lah gitu. Bikin jadi PT. Sehingga impact-nya bukan hanya buat diri sendiri, impact-nya ke negara, ke industri, Betul. ke ekonomi gitu. Bikinlah sektor sendiri yang kuat. Sehingga nanti bursa misalnya perlu dilihat, wah ini industri ekonomi kreatif ini sudah luar biasa besar nih, apa perlu indeks sendiri? Kalau ada indeks sendiri kan luar biasa, Mbak. Betul. Gitu. Jadi investor itu mau bikin user portofolionya enak. Iya. Sekarang belum. Apakah mungkin? 100% saya yakin. Yakin optimis banget ya, Pak. Banget gitu. Ya. Jadi kalau ditanya gimana? Udahlah merem. Pokoknya demand ada. Demand ada. Populasi 71%. Jumlah populasi Indonesia yang produktif itu kalau kita bandingkan dengan negara lain yang syariah itu sama dengan 8 negara dijumlahkan. Masya Allah. Gitu. 190 sekian juta itu market kita. Itu sama dengan 8 negara dijumlahkan di luar Pakistan dan Indonesia. Nggak ada, yang lain tuh nggak ada apa-apanya. Apalagi sekarang murah. Beneran, Bursa Efek Indonesia itu sudah memberikan sebuah support terhadap UKM untuk data. Oke. Jadi para sobat Parekraf, kalau bicara pasar modal, data itu nomor 1. Gitu ya. Nah, Bursa tahu data itu mahal. Maka kita bikin skema pricing khusus untuk UKM. Oke. Detailnya cek website Bursa. Silakan detail idx.co.id.
Kalau saya sebutkan di sini nanti pusing juga kan, nyatetnya susah, bener nggak? Iya. Jadi tinggal lihat aja loh. Langsung gitu. buka websitenya saja, semuanya lengkap sekali informasinya ya. Dan memang tadi kita mendengar Pak Irwan ini sangat-sangat optimis gitu karena melihat 10 tahun ke belakang gitu ya. Wah, progresnya sangat-sangat luar biasa. Luar biasa, betul. Ya, jadi untuk seluruh pelaku UKM dimanapun Anda berada, sektor apapun itu, Betul. selama memang sudah memenuhi syarat-syarat administrasi, jangan pernah takut untuk naik kelas. Betul. Ya. Satu lagi Mbak. Iya. Uniqueness Indonesia, Ya. pasar modal syariahnya ini tidak dimiliki negara lain di dunia. Bahwa stakeholdersnya sangat kuat mendukung. Fatwa yang tadi sebagai landasan fikih, Indonesia itu terbanyak di dunia, khusus untuk pasar modal syariah. Wow. Ada sekitar 24 sekarang. Kita lagi nyusun fatwa baru. Jadi tahun ini mungkin ada keluar fatwa baru syariah untuk pasar modal syariah. Jadi jangan mikirin masalah fikihnya, sudah ada yang mikirin, tenang aja. Betul. Gitu. Regulasinya gimana? Bu Fad dan tim itu luar biasa. Kita kan ada roadmap ya Bu Fad ya. Di situ sudah jelas gitu arah kemana. Sudah ada. Masalah tentang literasinya untuk asistensinya, Pak, biayanya mahal. Datang ke bursa. Free of charge. Free of charge, bisa konsultasi langsung semuanya kita sudah kasih siap. technical assistance untuk itu. Masya Allah. Jadi nggak ada lah istilah aduh ragu, nggak ada. Pasar modal itu adalah masa depan UKM untuk cari dana. Betul Gitu, ya. Jadi wah senang sekali nih tentunya jadi pelaku UKM mendengar ini gitu, langsung berbinar-binar. Bahwa Harus. memang ini kesempatan yang sangat-sangat jangan sampai dilewatkan, kesempatan emas. Dan memang kalau tadi melihat regulatornya sudah memberikan kemudahan ya. Kemudian juga Bursa Efek juga memiliki banyak sekali fasilitas untuk para pelaku UKM bisa listing di pasar modal syariah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung dicek seluruh syarat-syaratnya dan pastikan memang sudah memenuhi syarat tersebut. Oke, baik, terakhir saya ingin mendengarkan closing statement atau mungkin pesan untuk para sobat parekraf yang mendengarkan. Oke, buat para sobat parekraf yang bisa mendengarkan dan menangkap ini informasi ini, pertama adalah mungkin kami sangat terbuka ya. Jadi tadi kalau misalnya akan diskusi jadi nanti bisa kontak lewat kami langsung atau mungkin lewat kementerian atau juga melalui medsos yang ada. Jadi nanti langsung di Instagram Pasar Modal Syariah ya. Dan kita juga membuka kesempatan untuk misalnya mau collabs untuk IG Live ya, karena mungkin lebih nyambung, ada komunikasi, ada tanya jawab. Jadi informasi apapun nanti bisa dilihat di Instagram. Dan kami juga siap membantu, misalnya mau ada edukasi, mau ada edukasi, kita siap dari narasumber. Kemudian mau nanti business matching atau mau pendampingan, kita insya Allah siap membantu. Dan tentu saja free. Tentu saja free, siap membantu. Langsung ya ditawarkan ya oleh Bu Fadila ya. Intinya jangan ragu-ragu lagi ya, karena memang tidak ada sebenarnya penghalang lagi bagi kalangan sobat parekraf untuk menjadi maju dalam hal pendanaan ini. Jadi tidak hanya menggantungkan kepada satu sumber atau mungkin modal sendiri atau pinjam saudara lah. Ini semua bisa ditawarkan pada masyarakat sebagai instrumen investasi. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Fadila. Jadi memang senang sekali karena memang sudah disampaikan tadi demand-nya ada. Ini waktunya supply-nya untuk ditambah lagi supaya bisa memenuhi kebutuhan dari demand tersebut. Dan sudah disampaikan juga bahwa memang dari pihak OJK pun terbuka untuk kolaborasi. Kalau dulu mungkin kayak susah banget ya untuk bisa mengakses langsung ke regulator. Sekarang betul-betul sosial media pun sudah bisa digunakan ya dengan smart. Terima kasih sekali lagi untuk pesan-pesannya Ibu Fadila. Terakhir closing statement dari Pak Irwan, silakan. Untuk sobat parekraf yang punya bisnis UKM, kemudian ingin sumber pendanaan dari pasar modal, pikirnya begini, jangan nunggu besar baru ke pasar modal. Mari besar bersama dengan pasar modal syariah Indonesia. Tetapi untuk sobat parekraf yang memang mau jadi investor, jangan nunggu kaya dulu baru jadi investor. Mari kita menjadi kaya dengan menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia. Karena dengan 100.000 sobat parekraf sudah bisa jadi investor.
Oke, kita kasih aplaus dulu yang luar biasa untuk narasumber kita. Saya senang sekali ya, betul-betul merasa berbinar-binar, refresh sekali rasanya otak dan juga pikiran karena mendengar banyak sekali pihak-pihak yang mensupport para pelaku UKM. Dan seperti sudah disampaikan juga, jangan tunggu besar dulu bisnisnya ya, baru listing. Justru malahan besar bersama-sama di pasar modal syariah. Dan kemudian untuk para investor juga nggak usah tunggu kaya raya dulu ya, baru invest ya. Berapapun bahkan 100.000 juga sudah bisa menjadi investor ya. Luar biasa, itulah tadi sharing session yang sangat bermanfaat dengan kedua narasumber kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Fadila atas waktunya Bu. Terima kasih Pak Irwan untuk semua ilmu yang bermanfaat. Semoga betul-betul apa yang disampaikan bisa menginspirasi seluruh sobat Parekraf yang mendengarkan. Dan untuk sobat Parekraf, ternyata memang pasar modal syariah membuka kesempatan yang sangat-sangat besar untuk bisa memberikan modal syariah bagi para pelaku UKM. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa syarat-syaratnya sudah dipermudah oleh regulator, dan untuk Anda sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut syarat-syarat tersebut bisa langsung dicek saja di website yang sudah tersedia oleh Bursa Efek Indonesia. Dan seperti yang sudah disampaikan juga bahwa demand di pasar modal syariah itu sangat-sangat besar, dan ini waktunya untuk para pelaku UKM bisa memenuhi supply yang ada agar kita bisa meningkatkan perekonomian Indonesia dengan lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh sobat Parekraf yang sudah stay tune dari tadi bersama dengan Cynthia Oktaviani di episode yang ke-6 di podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah yang tentu saja dipersembahkan oleh Direktorat Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Untuk Anda semua sobat Parekraf, jangan lupa like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, share, subscribe tentunya di YouTube channel Kemenparekraf. Dan yang belum follow Instagram kita di @kemenparekraf.ri, langsung follow sekarang juga. Ada banyak sekali informasi-informasi bermanfaat dan update-update terbaik tentunya disiapkan oleh Parekraf untuk Anda. Insya Allah semoga bisa bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya, dan semoga podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, tentunya para sobat Parekraf. Saya Cynthia Oktaviani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.